Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi, ingatlah hari ini. Etika baku bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mas Nadiem Makarim bikin gebrakan lagi. Yang kini akan dihajar adalah mereka yang biasa kita sebut sebagai predator seksual atau penjahat kelamin di kampus-kampus. Mendikbud baru saja meluncurkan peraturan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Banyak pihak mungkin tak menyangka bahwa aksi-aksi kekerasan seksual kerap terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Mungkin orang menyangka bahwa kampus aman-aman saja karena diisi oleh kaum ilmuwan yang tentu beradab. Mungkin ada anggapan bahwa seorang dosen, doktor, profesor pasti punya standar etika yang tinggi. Atau juga bahwa para mahasiswa adalah kaum yang sudah cukup dewasa untuk bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri mereka. Namun harus saya akui, harapan semacam itu terlalu berlebihan. Sebagaimana di ruang publik manapun kekerasan seksual mungkin sekali terjadi. Dan ini biasa terjadi di wilayah-wilayah di mana ada yang disebut sebagai ketimpangan relasi kuasa. Artinya ada pihak yang memiliki kekuasaan dan ada yang tidak atau kurang memiliki kekuasaan. Kekuasaan itulah yang menjadi senjata bagi si penjahat kelamin untuk mengeksploitasi korban. Sebuah data menunjukkan ada sekitar 180 kasus kekerasan seksual dilaporkan terjadi di perguruan tinggi di Indonesia. Tapi itu baru yang dilaporkan. Dan biasanya sih yang dilaporkan adalah yang sudah sungguh-sungguh terlaluan dan si korban berani untuk menyampaikan kemarahannya. Jadi misalnya yang dilaporkan adalah kalau sudah terjadi percobaan perkosaan atau bahkan perkosaan sesungguhnya. Dan ini pun baru tercatat sebagai kasus kalau si korban cukup berani untuk menyampaikannya kepada pihak yang dianggap punya otoritas. Dan bahkan ini pun baru tercatat sebagai resmi kalau misalnya pimpinan universitas merasa bahwa kasus kekerasan seksual adalah persoalan serius yang harus ditindaklanjuti. Di banyak kejadian, pihak pemilik otoritas mengabaikannya begitu saja atau mencoba menyembunyikannya karena dianggap sebagai sebuah kejadian yang misalnya membawa aib. Atau bisa saja karena si pelaku kekerasan adalah seorang yang terpandang, seorang guru besar yang menghasilkan banyak karya ilmiah misalnya. Kejahatan itu buru-buru dikaburkan atau diakhiri hanya dengan cara-cara kekeluargaan. Saya pribadi pernah mencoba membantu seorang korban perkosaan di sebuah lembaga terkemuka di Indonesia. Pelakunya adalah pejabat tinggi yang selama ini dihormati. Saya percaya pada cerita korban karena saya melihat langsung bukti-bukti chat antara pelaku dan korban. Tapi ternyata para pimpinan lembaga itu kompak melindungi si pelaku tanpa bersimpati pada korban. Bahkan si korban diteror oleh sesama karyawan. Ujung-ujungnya si korban justru dituntut balik dan diancam dilaporkan ke polisi. Orang tua korban juga diancam. Dan akhirnya pelaku melenggang bebas tanpa proses hukum sedikit pun. Yang ingin saya katakan di sini adalah memperkarakan kekerasan seksual bukanlah hal mudah, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Tidak mudah bagi korban kekerasan seksual untuk bicara. Karena itu menjadi penting untuk membangun sebuah sistem yang berpihak pada perlindungan terhadap korban. Perguruan tinggi harus menjadi tempat yang aman dari kekerasan seksual. Harus ada sistem yang memungkinkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara efektif.
Ada beragam bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan seksual yang terjadi terentang dari adanya pelecehan fisik, komentar-komentar mesum seorang dosen terhadap mahasiswinya, kelakuan dosen yang tidak bisa menahan tangannya untuk meraba-raba mahasiswi atau mahasiswanya, dosen yang mengirimkan chat-chat bernuansa seksual pada mahasiswi dan mahasiswanya, atau yang paling jauh adalah pemerkosaan. Anda mungkin menyadari bahwa contoh-contoh yang saya gunakan adalah kekerasan seksual yang dijalankan dosen kepada mahasiswi atau mahasiswanya. Sebenarnya, kekerasan seksual bisa saja terjadi antara pimpinan universitas atau pimpinan fakultas dengan dosen, atau antara dosen dengan dosen, atau antara mahasiswa dengan mahasiswi. Ini sangat mungkin terjadi. Tapi kekerasan seksual antara dosen dan mahasiswa mungkin paling banyak ditemukan dan sulit ditangani karena ini melibatkan ketimpangan kuasa yang sangat nyata. Ketika seorang dosen melakukan pelecehan, meraba-raba, mengirimkan rayuan mesum, atau bahkan mulai menekan korban untuk melakukan hubungan seksual, posisi mahasiswa bisa dibilang sangat lemah. Pertama-tama, pembuktiannya tidak mudah. Kedua, tidak mudah juga meyakinkan para dosen atau pimpinan lembaga bahwa salah seorang dosen yang selama ini misalnya terhormat, bereputasi baik, dan sudah berkeluarga melakukan kekerasan. Ketiga, kecenderungan blaming the victim yang sebenarnya diakibatkan oleh kecenderungan denial bahwa itu terjadi. Keempat, posisi psikologis mahasiswa yang merasa bahwa nasibnya ditentukan oleh sang dosen. Jadi ada perasaan takut bahwa bila dia bicara, sang dosen akan menjatuhkan nilainya atau tidak meluluskannya atau bahkan menghambat proses penyelesaian karya akhirnya. Karena itulah kekerasan seksual bisa terjadi berulang-ulang di perguruan tinggi. Dan karena itulah keputusan Mendikbud ini merupakan jawaban penting untuk mencegah semakin banyaknya kasus kekerasan seksual terjadi. Mungkin Anda bertanya, kenapa yang dikeluarkan hanyalah keputusan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dan bukan misalnya di sekolah menengah atau di tingkat pendidikan yang lebih rendah? Saya duga jawabannya adalah karena kekerasan seksual terhadap anak didik di tingkat yang lebih rendah sudah termuat di Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena itu saat ini Kemendikbud hanya memfokuskan perhatian pada perguruan tinggi. Kalau dibaca, isi keputusan menteri ini sangat lengkap. Yang didefinisikan sebagai kekerasan seksual di sini adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh seseorang yang berakibat pada penderitaan psikis dan atau fisik dan hilangnya kesempatan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Kita bisa lihat bahwa kekerasan seksual di sini tidak hanya serangan fisik, tapi juga semua bentuk perbuatan yang melecehkan tubuh seseorang. Namun juga dikatakan sebuah pelecehan baru dikategorikan kekerasan seksual kalau itu berakibat pada penderitaan psikis atau fisik. Dengan kata lain, kalau ada seorang mahasiswa dikomentari bentuk tubuhnya dengan nuansa seksual, tapi si mahasiswa tidak keberatan, itu tidak dianggap sebagai kekerasan seksual. Keputusan ini juga cukup mendetail menjelaskan apa yang disebut sebagai bentuk-bentuk kekerasan seksual. Jadi dikatakan bahwa yang termasuk di dalam kategori kekerasan seksual antara lain mengirimkan rayuan, lelucon, video yang bernuansa seksual pada korban, mengunggah foto tubuh dan atau informasi korban yang bernuansa seksual, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan si korban, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi, dan melakukan perkosaan termasuk penetrasi, memaksa atau memperdaya korban untuk melakukan aborsi. Dan masih ada sejumlah contoh lain, tapi itu saja saya rasa sudah cukup untuk menunjukkan bahwa keputusan menteri itu sudah sangat terperinci menjelaskan perilaku kekerasan seksual yang terlarang. Kemudian, agar kekerasan seksual tidak lagi terjadi di kampus, Mendikbud mewajibkan perguruan tinggi melakukan hal-hal berikut. Merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Membentuk satuan tugas, membatasi pertemuan antara mahasiswa
dengan pendidik dan atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus dan atau di luar area kampus. Menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual. Bahkan secara spesifik dikatakan bahwa seorang dosen harus membatasi pertemuan dengan mahasiswa di luar area kampus, di luar jam operasional kampus, dan atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran tanpa persetujuan kepala atau ketua program studi atau ketua jurusan. Ditetapkan pula seorang korban atau saksi yang melaporkan adanya kekerasan seksual harus mendapat jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan, jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan non-fisik dari pelaku atau pihak lain, serta perlindungan atas kerahasiaan identitas. Sementara si pelaku sendiri menghadapi beragam bentuk sanksi administratif yang bergantung kepada derajat kejahatannya. Sanksi yang diberikan terentang dari sekedar skors, pencabutan beasiswa, sampai pemecatan. Bahkan keputusan ini menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menjalankan keputusan Mendikbud ini. Yang menolak akan bisa dikenai sanksi berupa penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi dan atau penurunan tingkat akreditasi untuk perguruan tinggi. Bagi saya ini semua adalah sebuah keputusan yang luar biasa. Kampus membutuhkan perlindungan semacam ini. Terima kasih Mas Nadiem, kita semua dukung Anda dengan akal sehat. Ayo terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.